Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Namaku Sigit, umur 31 tahun. Lulusan S2 Pendidikan Filsafat di UGM. Dan sekarang, aku dosen tetap di Universitas Jiwo-Legowo, sebuah kampus negeri yang terletak di kota kecil di Jawa Timur. Bukan kampus elit, tapi cukup terpandang di kalangan masyarakat sekitar. Pagi itu aku dapat jadwal ngajar kelas filsafat modern. Mahasiswa semester 5 jurusan hubungan internasional. Ruang 3B. Kelas yang isinya campur-campur, ada yang rajin, ada yang pintar bicara, ada juga yang datang cuma buat isi absen. Tapi hari itu berbeda. Saat aku masuk ke ruangan, mataku langsung menangkap satu wajah asing di deretan ketiga dari depan. Seorang perempuan bule. Kulit putih pucat, rambut pirang disanggul rapi, dan mata biru terang. Duduk tenang mencatat sesuatu di buku kecilnya. Saat dia menoleh dan pandangan kami bertemu, jantungku rasanya seperti berhenti sebentar. Aku langsung sadar, ada yang tidak biasa di situ. Aku lanjutkan perkuliahan seperti biasa. Bicara tentang René Descartes dan pemikiran rasionalnya. Tapi, entah kenapa, tiap beberapa menit mataku kembali ke dia. Sesekali, dia mengangkat tangan untuk bertanya. Bahasa Indonesianya masih terbata, tapi intonasi dan keberaniannya menarik perhatian semua orang. Namanya Vilma. Usai kelas, aku mengemasi buku dan laptop seperti biasa. Tapi sebelum aku sempat keluar, dia datang menghampiri. "Pak Sigit," katanya, dengan logat asing yang kental. "Saya ingin bertanya tentang tugas tadi." Kami berdiri di depan papan tulis. Ia buka catatannya. Aku menjelaskan pelan-pelan, berusaha tetap fokus. Tapi jujur saja, aku gugup. Bukan karena dia cantik. Tapi karena sejak pertama lihat, aku merasa dia akan mengubah hidupku. Perasaan itu muncul tiba-tiba. Aneh, tapi nyata. "Tugasnya boleh pakai referensi bahasa Inggris, Pak?" tanyanya. "Boleh. Asal sumbernya jelas," jawabku cepat. Ia mengangguk. "Terima kasih, Pak. Anda dosen pertama yang membuat saya tidak takut filsafat." Aku hanya tertawa kecil. "Saya juga baru kali ini punya mahasiswa dari Jerman." Ia tersenyum dan berlalu, meninggalkan aroma sabun lembut yang masih terasa beberapa detik setelah dia pergi. Hari-hari berikutnya, aku jadi rajin memperhatikan kelas 3B. Biasanya aku datang mepet jam, tapi sekarang 15 menit sebelumnya aku sudah duduk di depan. Dan entah kenapa, diskusi di kelas itu jadi semakin hidup. Mahasiswa jadi lebih aktif. Mungkin karena kehadiran Vilma yang selalu antusias dan penuh rasa ingin tahu. Aku tahu, sebagai dosen, aku tidak seharusnya terlibat perasaan dengan mahasiswa. Tapi perasaan ini tumbuh, tanpa aku minta. Dan semakin sering kami berbicara, aku semakin tahu kalau Vilma bukan sekadar gadis bule yang kebetulan nyasar kuliah di kampus ini. Suatu siang, aku bertemu dia di kantin. Duduk sendiri, makan nasi pecel. Dengan tangan kanan, meski terlihat canggung. "Vilma," sapaku sambil membawa teh hangat. Dia tersenyum. "Pak Sigit, duduk sini," aku duduk. "Sudah betah di sini?" "Betah sekali," katanya. "Saya suka makanan sini. Saya suka suasana kampus. Dan saya suka cara orang Indonesia tersenyum." Aku tertawa kecil. "Kalau begitu, jangan cepat-cepat pulang ke Jerman." Dia menatapku sebentar. Saya memang tidak mau pulang. Itu pertama kalinya aku merasakan ada celah. Seperti pintu yang mulai terbuka sedikit demi sedikit. Bukan hanya soal cinta, tapi juga soal kepercayaan. Dia mulai terbuka. Dan aku tahu, aku juga harus berhati-hati. Karena kisah cinta antara dosen dan mahasiswa bukan hal yang bisa dianggap enteng di mata banyak orang. Tapi sejak pertemuan di ruang 3B itu, hidupku sudah tidak sama lagi. Namaku Vilma Schneider. Umurku 22 tahun.
Aku berasal dari kota kecil di Jerman bagian selatan, dekat perbatasan Swiss. Sejak SMA, aku selalu tertarik dengan budaya luar Eropa. Aku bukan tipe orang yang suka diam di tempat. Aku suka mencoba hal baru, mengenal dunia, dan melawan rasa takutku sendiri. Setelah lulus sekolah menengah, aku sempat kuliah 1 tahun di Berlin. Tapi aku merasa jenuh. Hidupku seperti berputar di tempat yang sama. Aku butuh sesuatu yang lebih dari sekadar gelar. Aku ingin mengalami hidup yang sesungguhnya. Jadi, aku mencari program pertukaran mahasiswa. Aku iseng memilih Indonesia. Entah kenapa, saat membaca brosur kampus-kampus di sana, nama Universitas Jiwo Legowo menarik perhatianku. Aku tidak tahu banyak tentang tempat itu. Tapi kata Jiwo Legowo terdengar tenang. Seperti hati yang tidak mudah marah. Aku suka maknanya. Lalu aku kirim aplikasi. Beberapa bulan kemudian, aku diterima. Ayahku sempat tidak setuju. Ibuku menangis 2 malam, tapi akhirnya mereka mengizinkan, karena aku bersikeras. Pertama kali menginjakkan kaki di Jawa Timur, aku kaget. Panas, ramai, bau asap knalpot. Tapi di balik semua itu, orang-orangnya tersenyum ramah. Setiap bertemu orang baru, mereka menyapa. Bahkan sopir ojek online pun bisa bicara sopan sambil bercanda. Aku tinggal di rumah kos kecil dekat kampus. Kamar sempit, kipas angin rusak, dan air kamar mandi kadang mati. Tapi aku tidak mengeluh. Karena setiap pagi aku bisa jalan kaki ke kampus sambil melihat anak-anak sekolah dan ibu-ibu jualan sayur. Rasanya nyata. Aku merasa hidup. Hari itu pertama kalinya aku masuk kelas filsafat modern. Aku datang lebih awal, duduk di baris tengah. Saat dosennya masuk, aku kaget. Masih muda, badannya tinggi, kulitnya coklat bersih. Tapi yang paling menarik adalah caranya bicara. Tegas tapi tidak menggurui. Kata-katanya jelas, dan tidak ada satu kalimat pun yang membuatku bosan. Namanya Pak Sigit. Entah kenapa, sejak hari pertama itu, aku selalu semangat datang ke kelas filsafat. Bahkan ketika tugasnya berat, aku tetap senang mengerjakannya. Aku mulai suka cara orang Indonesia berpikir. Tidak terlalu kaku seperti di Jerman. Kadang logika dan perasaan bisa jalan bersamaan. Sesuatu yang tidak aku temukan di Eropa. Minggu-minggu berikutnya, aku dan Pak Sigit mulai sering berbicara. Awalnya hanya tentang tugas, tapi lama-lama melebar ke hal lain. Tentang makanan, tentang kehidupan di desa, tentang makna sabar, tentang ayahnya yang dulu petani. Aku suka mendengarnya bercerita. Seperti mendengarkan buku terbuka. Suatu sore, aku duduk di kantin kampus, makan nasi pecel. Makanan favoritku sejak datang ke Indonesia. Tiba-tiba Pak Sigit datang dan duduk di depanku. Kami ngobrol. Lama. Dan setelah itu, aku merasa ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan dalam diriku. Bukan sekadar kekaguman pada dosen, tapi juga rasa nyaman. Aku tahu ini bisa jadi masalah. Di Jerman pun, hubungan dosen dan mahasiswa dianggap tidak profesional. Tapi perasaanku tidak bisa dibohongi. Aku tidak pernah seberani ini membuka hati pada siapapun sebelumnya. Aku mulai memperhatikan dia dari jauh. Cara dia berdiri di depan kelas. Cara dia menatap mahasiswa yang bertanya. Cara dia memperlakukan semua orang dengan hormat. Dari satpam kampus sampai cleaning service. Itu membuatku yakin. Dia bukan hanya cerdas, tapi juga baik hati. Beberapa kali aku lihat dia sholat di masjid dekat kampus. Aku penasaran, lalu mulai membaca tentang Islam. Bukan karena dia, tapi karena aku merasa nilai-nilai yang dia pegang pantas untuk aku pelajari. Suatu hari, saat kami pulang dari seminar kampus, dia bilang pelan-pelan, "Kalau kamu ada waktu, kita bisa jalan ke toko buku minggu depan. Di sana ada koleksi filsafat klasik." Aku langsung mengangguk. Saya senang, Pak. Itu pertama kalinya aku merasa dia mulai membuka pintu lebih lebar. Dan aku siap melangkah masuk. Aku tahu, hidup di negeri orang bukan hal mudah. Tapi dengan dia, aku merasa aman. Seperti berada di tempat yang memang seharusnya aku tinggali. Bukan karena nyaman, tapi karena hatiku seperti menemukan arah.
Dan hari itu aku mulai yakin, aku tidak datang ke Indonesia hanya untuk belajar, tapi untuk menemukan seseorang yang membuatku mengerti apa arti rumah yang sebenarnya. Aku dosen tetap di Universitas Jiwolegowo sejak 4 tahun lalu, setelah menyelesaikan program magister di kampus negeri di Surabaya. Waktu itu, aku hanya punya satu tujuan, mengajar dengan benar dan jujur. Tidak ikut-ikutan senior yang sibuk cari proyek. Tidak jadi dosen pemalas yang hanya datang untuk absensi, lalu pulang. Aku tinggal di rumah kecil peninggalan orang tua, tidak jauh dari kampus. Rumah sederhana, 1 lantai, 2 kamar. Sehari-hari aku naik motor bebek ke kampus. Kalau sedang rajin, aku mampir beli bubur ayam di warung langganan dekat masjid. Aku hidup biasa saja. Makan seadanya, pakai baju kerja yang itu-itu saja, dan tak pernah ikut nongkrong di kafe dosen. Semuanya berjalan datar sampai satu nama muncul di daftar. Hadir kelas filsafat modern semester ini, Vilma Schneider, mahasiswi pertukaran dari Jerman. Hari pertama mengajar, aku sudah tahu kalau semester ini akan berbeda. Bukan karena dia bule, tapi karena caranya duduk, mendengar, dan menatap ke depan. Fokusnya bukan basa-basi, tatapannya tajam, tapi bukan menantang. Justru seperti sedang menyimak dengan sungguh-sungguh. Dan dari semua mahasiswa di kelas itu, dialah yang pertama kali mengangkat tangan ketika aku melempar pertanyaan tentang Immanuel Kant. Aku tahu aku tidak boleh memandang lebih dari itu. Tapi hati manusia kadang bisa bodoh. Seiring berjalannya waktu, aku merasa senang setiap melihat dia masuk kelas. Entah kenapa, setiap sesi mengajar jadi lebih hidup. Kadang aku jadi semangat menjelaskan sampai lupa waktu. Setelah kelas, dia sering bertanya, pertanyaan yang tidak semua mahasiswa lokal berani lontarkan. Tentang perbedaan budaya berpikir, tentang agama, bahkan tentang bagaimana masyarakat Indonesia memandang peran perempuan. Satu sore, aku duduk di kantin sendirian. Vilma datang membawa nampan, dan tanpa ragu duduk di depanku. Kami mengobrol, lama. Aku merasa nyaman. Dan sejak saat itu, aku tahu perasaanku sudah mulai melenceng dari jalur. Aku mulai gelisah. Setiap kali dia muncul, hatiku deg-degan seperti anak SMA. Aku tidak suka perasaan itu. Rasanya bodoh, tidak pantas. Aku ini dosennya, bukan teman kuliahnya. Aku coba menjaga jarak, tapi makin dijaga makin besar rasa itu tumbuh. Aku mulai menulis nama dia di buku catatan. Awalnya tanpa sadar, lama-lama sengaja. Di sela-sela koreksi tugas mahasiswa, aku membayangkan dia bertanya lagi di kelas. Dan malam hari, sebelum tidur, aku merasa kehilangan kalau sehari itu tidak melihat dia. Rasa ini jadi beban. Bukan karena malu, tapi karena aku takut menghancurkan apa yang selama ini aku jaga. Reputasi, integritas, kepercayaan mahasiswa, dan yang paling penting, kepercayaan diriku sendiri sebagai pendidik. Aku mulai menjauhi dia pelan-pelan. Tidak lagi duduk satu meja di kantin. Tidak lagi membalas pertanyaan panjangnya lewat email. Tapi Vilma tidak berubah. Dia tetap datang ke kelas, tetap bertanya, tetap menyapa dengan sopan. Semakin dia tidak berubah, semakin aku sadar, aku yang berubah. Lalu datang satu momen yang membuatku goyah. Hari itu kampus mengadakan seminar nasional. Aku jadi moderator di sesi utama. Dan Vilma duduk di barisan depan. Sepanjang acara, dia terus memperhatikan aku. Setelah selesai, dia menghampiri dan bilang, "Pak, saya suka cara Bapak memandu. Rapi, jelas, dan tenang." Aku tidak tahu harus jawab apa. Aku hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku tahu perasaanku bukan sekadar kekaguman. Aku jatuh cinta. Dan itu masalah. Aku cerita ke sahabatku Darto, dosen ekonomi yang sudah seperti kakak sendiri. Dia tertawa saat aku bilang soal Vilma. "LH terus kenapa? Kamu lajang, dia juga lajang. Selama tidak kamu ganggu nilainya, kenapa mesti takut?" Aku menggeleng. Aku takut ini salah. Yang salah itu kalau kamu bohong sama perasaan sendiri. Kamu bisa jaga jarak,
Tapi kalau akhirnya dia lulus dan kamu masih suka, ya kejar. Asal niatnya baik. Kalimat Darto itu menancap dalam. Sejak itu, aku mulai berdamai dengan diri sendiri. Aku tidak harus membohongi perasaanku. Tapi aku juga tidak boleh memanfaatkannya. Aku tetap mengajar dengan adil. Tidak ada nilai istimewa. Tidak ada perlakuan khusus. Dan aku menunggu waktu yang tepat. Entah kapan, tapi aku yakin, kalau Vilma memang ditakdirkan untukku, semua akan sampai pada tempatnya. Aku berasal dari kota kecil di Jerman Selatan, dekat perbatasan Swiss. Di keluargaku, belajar adalah bagian dari hidup. Ayahku dosen fisika, ibuku guru matematika. Kakakku sedang menempuh program doktor di Kanada. Aku sendiri sedang menuntaskan program S1 jurusan filsafat dengan program pertukaran di Universitas Jiwolegowo, Jawa Timur, Indonesia. Awalnya aku hanya ingin setahun di sini, mengambil mata kuliah yang tak ada di kampusku. Mempelajari budaya Asia dari dekat. Itu saja. Tapi sejak aku masuk kelas filsafat modern, semuanya berubah. Dosen mata kuliah itu adalah Bapak Sigit Wibowo. Pria sederhana, tidak banyak bicara, tapi caranya menjelaskan membuat topik yang rumit terasa sangat masuk akal. Aku sudah pernah ikut kuliah di beberapa negara, tapi baru kali ini aku menemukan pengajar yang begitu jujur. Tidak menggurui, tidak sok tahu. Dia menjawab pelan, dengan jeda, seolah memilih kata-kata yang paling tepat agar tidak menyesatkan. Di awal semester, aku hanya kagum. Kagum pada kecerdasannya, pada caranya menghargai pendapat orang lain, bahkan pada caranya diam saat mahasiswa, ribut sendiri. Tapi lama-lama, kekaguman itu berubah jadi rasa ingin tahu. Siapa dia sebenarnya? Apa yang dia lakukan saat tidak mengajar? Kenapa dia seperti menjaga jarak? Padahal semua mahasiswa jelas menyukainya. Aku mulai mengamati, diam-diam. Aku tahu jam berapa dia masuk kelas, dari arah mana dia datang, dan bahwa motornya adalah motor bebek tua yang sepertinya sudah dia pakai sejak kuliah. Aku tahu dia tidak pernah ikut nongkrong dengan dosen lain di kafe. Dan aku tahu dia suka duduk di kantin pojok belakang, membaca buku sendirian. Suatu hari aku nekat duduk di meja yang sama. Aku bawa makanan, senyum, dan ajak bicara. Dia terkejut, tapi tetap sopan. Kami ngobrol lama. Tentang kuliah, tentang filsafat, tentang kampung halamannya. Dan sejak hari itu, aku merasa seperti menemukan sosok yang entah bagaimana menjelaskan, tapi terasa aman. Aku mulai lebih sering bertanya di kelas. Bukan karena sok pintar, tapi karena aku tahu dia akan menjawab dengan serius. Di luar kelas, aku beberapa kali kirim email, tanya soal tugas, tanya soal bacaan. Dan dia selalu menjawab. Singkat, jelas, tidak pernah bercanda. Tidak pernah menunjukkan tanda-tanda suka. Tapi justru disitulah aku mulai ragu. Apa aku satu-satunya yang merasa ada sesuatu di antara kami? Lalu perlahan-lahan, dia mulai menjauh. Tidak lagi membalas email panjangku. Tidak lagi tersenyum saat kami berpapasan. Dan saat aku mencoba mendekat, dia terlihat gugup, seperti tidak nyaman. Awalnya aku marah. Lalu bingung. Lalu sedih. Tapi, akhirnya aku mengerti. Mungkin dia sedang menjaga jarak karena takut ada batas yang dilewati. Aku tahu posisi dosen di sini sangat dihormati. Dan menjalin hubungan dengan mahasiswa mungkin dianggap tidak pantas. Apalagi jika mahasiswanya bule dari negara lain, dengan agama dan budaya yang jauh berbeda. Tapi hati ini tidak bisa dibohongi. Semakin dia menghindar, semakin aku ingin mendekat. Bukan karena keras kepala, tapi karena aku tahu. Perasaanku tidak salah. Suatu hari setelah kelas selesai, aku memberanikan diri menunggu di depan ruang dosen. Aku hanya ingin bicara. 5 menit saja, dia keluar, terkejut melihatku. Vilma, ada yang bisa saya bantu? Aku menatapnya. Saya ingin ngobrol sebentar. Boleh. Kami duduk di bangku panjang dekat taman kampus. Tidak ada mahasiswa lain. Hanya suara angin dan daun-daun yang jatuh. Saya tahu Bapak menghindar, kataku pelan. Dan saya tidak akan memaksa. Tapi saya ingin jujur. Saya suka Bapak.
Saya tahu ini mungkin salah, tapi saya tidak bisa pura-pura tidak merasakannya. Dia diam cukup lama, tidak menatapku, hanya menunduk. Lalu berkata pelan, "Vilma, kamu perempuan yang cerdas. Kamu pantas mendapat seseorang yang selevel. Saya ini hanya dosen kampus kecil. Biasa saja, saya tidak punya apa-apa." Aku tersenyum. Tapi Bapak punya hati. Dan saya tidak mencari orang kaya. Saya mencari orang jujur. Setelah itu, kami tidak bicara lagi hari itu. Dia pamit dengan wajah bingung. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang berubah di matanya. Esoknya, dia kembali seperti biasa. Tapi kali ini, dia tidak lagi menjauh. Dia tidak membalas rasa itu dengan kata-kata, tapi sikapnya sudah cukup. Dia mulai menyapaku duluan, membalas emailku dengan lebih hangat. Kadang bertanya balik, dan suatu sore, dia mengajakku duduk di kantin. Kami bicara lagi, panjang, tentang masa depan, tentang kesulitan menjalin hubungan beda budaya, tentang agama, tentang Indonesia. Dan di akhir percakapan, dia bilang, "Kalau kamu memang yakin, aku akan tunggu sampai kamu lulus. Biar tidak ada prasangka apapun." Aku menatapnya lama. Dan di saat itulah aku tahu, aku akan tetap di sini. Bukan hanya untuk kuliah, tapi untuk masa depan. Aku masih ingat persis wajah gugupku sore itu ketika Vilma bilang dia suka padaku. Aku tidak menyangka, meski aku bisa menebak arah sikapnya selama ini. Tapi tetap saja, ketika seseorang benar-benar mengucapkannya, semua jadi lain. Aku lelaki, dewasa. Aku tahu resiko. Aku bukan remaja yang bisa sembarangan menanggapi perasaan orang. Terlebih posisi kami. Aku dosennya, dia mahasiswaku. Lalu ada jurang besar bernama budaya dan keyakinan. Apa aku pantas berharap? Apa ini hanya sesaat? Setelah pertemuan di taman kampus itu, aku mencoba menahan diri. Tapi entah bagaimana, aku tak bisa lagi pura-pura dingin. Vilma tidak lagi seperti mahasiswa biasa. Setiap dia masuk kelas, ada rasa yang tak bisa aku jelaskan. Saat dia bertanya, matanya menatap dalam, seolah bicara lebih banyak daripada kalimatnya. Dan saat dia duduk di kantin, aku tahu aku sedang menahan diri untuk tidak menghampiri, namun aku juga tahu batas. Aku tidak akan melewati garis yang bisa membuatku kehilangan semuanya. Jadi aku buat kesepakatan. Aku akan menunggu sampai dia lulus. Sampai status kami setara. Bukan lagi dosen dan mahasiswa. Saat itu, aku baru akan bicara tentang masa depan. Hari-hari berlalu. Vilma tetap menjadi mahasiswaku, tapi sekarang kami juga dua orang yang saling menjaga. Tidak ada yang tahu. Tidak ada janji-janji romantis. Hanya saling menghargai. Sore-sore tertentu, kami bertemu diam-diam di kantin belakang kampus. Duduk jauh dari keramaian. Bicara tentang hal-hal remeh. Kadang tentang kuliah, kadang tentang makanan Indonesia yang dia coba. Dia suka tempe goreng dan sayur lodeh, tapi tidak tahan dengan sambal. Pernah suatu sore dia bilang, "Kamu tahu, di negaraku, orang seperti kamu sangat dihargai. Tapi di sini, kamu seperti takut jadi penting." Aku hanya senyum. Karena di sini, yang menonjol bisa cepat dijatuhkan. Jadi lebih baik diam dan kerja. Dia mengangguk, seolah mengerti. Aku ingin tahu lebih banyak soal Indonesia. Bukan dari buku, dari kamu. Boleh? Aku jawab singkat, boleh. Tapi hati-hati, nanti kamu jadi ingin tinggal selamanya. Dia tertawa pelan. Mungkin memang itu rencananya. Waktu berjalan cepat. Vilma semakin dekat menyelesaikan studinya. Nilainya bagus. Sikapnya makin dewasa. Dan aku mulai gelisah. Semakin dekat waktunya, semakin banyak pertanyaan muncul. Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan agamanya? Apa dia sungguh-sungguh ingin tinggal di sini? Aku tidak ingin cinta yang hanya sementara. Aku tidak ingin jadi persinggahan eksotis dalam hidupnya yang luas. Suatu malam, aku kirim pesan ke Vilma.
Aku ajak bicara serius. Kami bertemu di taman kecil dekat masjid dekat rumahku. Tidak banyak lampu, hanya satu, bangku dan suara jangkrik. Aku mau tanya, kataku hati-hati. Apa kamu pernah terpikir soal perbedaan keyakinan? Vilma diam sebentar. Sering. Dan aku sedang belajar. Bukan hanya dari buku, tapi dari kamu. Dari caramu hidup. Aku tahu kamu orang beriman. Aku tahu kamu tidak sembarangan. Aku menghargai itu. Dan aku ingin mengerti lebih banyak. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena aku sendiri ingin. Aku terdiam. Itu jawaban yang tidak aku duga. Kamu tidak harus berubah untukku, Vilma. Tapi aku ingin berubah karena aku sendiri merasa perlu. Aku menatapnya lama. Malam itu, ada cahaya di matanya yang tidak bisa aku sangkal. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ini bukan sekadar hubungan dosen dan mahasiswa. Ini sudah lebih dari itu. Ini tentang dua orang yang sama-sama dewasa, sama-sama punya masa lalu, dan sama-sama ingin masa depan. Setelah malam itu, kami semakin terbuka. Kami mulai membicarakan kehidupan setelah kampus. Di mana tinggal? Bagaimana hidup? Siapa yang akan bekerja? Siapa yang mengurus rumah? Tidak ada janji muluk, hanya rencana sederhana. Aku juga mengenalkannya secara perlahan dengan lingkunganku. Dia ikut sekali ke pengajian ibu-ibu dekat rumah. Dia mendengarkan ceramah meski tidak paham semua. Tapi aku tahu dia serius. Dia juga mulai belajar membaca Al-Quran dari ustazah di masjid dekat rumah. Dia bilang dia tidak ingin sekadar ikut-ikutan, dia ingin paham. Dan kalaupun suatu hari masuk Islam, itu karena keyakinannya sendiri. Aku tidak pernah minta dia masuk Islam. Tapi diam-diam, aku berdoa. Jika memang dia jodohku, semoga hatinya dibukakan jalan. Dan hari itu pun datang. Beberapa minggu sebelum wisuda, dia datang ke rumahku bersama dua teman Indonesia. Dia duduk di ruang tamu, tenang. Aku sudah siap, katanya. Siap apa? Masuk Islam. Aku tak bisa berkata apa-apa. Air mataku jatuh sendiri. Aku lelaki dewasa, tapi hari itu aku menangis. Bukan karena dia akhirnya jadi milikku, tapi karena aku tahu betapa berat keputusan itu untuknya. Meninggalkan keyakinan lamanya. Meninggalkan sebagian masa lalunya. Demi masa depan yang belum pasti. Hari itu juga, dia mengucap 2 kalimat syahadat di masjid kecil dekat rumahku. Aku mendampinginya. Imam masjid memimpin, ibu-ibu menyaksikan. Dan setelah selesai, dia senyum padaku. Namaku sekarang Vilma Rahma, katanya pelan. Aku menunduk. Selamat datang. Pagi itu langit Jawa Timur sedikit mendung. Udara sejuk. Di pelataran Masjid Al-Ikhlas, aku, Sigit Wibowo, menggenggam tangan Vilma Rahma. Kami baru saja selesai akad nikah. Sah, tanpa pesta mewah. Hanya keluarga dekat, beberapa kolega kampus, dan teman-teman pengajian Vilma. Cincin sederhana melingkar di jari kami. Tapi hati kami penuh. Tidak ada yang aneh. Tidak ada tepuk tangan berlebihan. Hanya senyuman. Tapi justru itu yang membuat semuanya terasa dalam, nyata, sesuatu yang tidak dibuat-buat. Setelah akad, kami pindah ke rumah kecil di dekat kampus. Rumah kontrakan sederhana, 2 kamar, dapur kecil, dan halaman belakang sempit yang hanya cukup untuk menjemur pakaian. Tapi rumah itu jadi tempat pertama kami membangun hidup sebagai suami istri. Aku mengajar seperti biasa. Vilma belum mengajar, tapi sudah aktif membantu proyek penelitian kampus. Hari-hari kami padat, tapi bahagia. Vilma cepat beradaptasi. Dia belajar memasak makanan Indonesia dari ibu-ibu tetangga. Rasanya belum seenak masakan warung, tapi semangatnya membuatku makan habis setiap kali. Kadang aku bantu cuci piring, kadang kami duduk di teras malam-malam, hanya mendengar jangkrik, membicarakan masa depan. 2 tahun berlalu. Vilma akhirnya diangkat jadi dosen tetap. Dia mengajar mata kuliah sosiologi multikultural. Mahasiswanya suka gaya mengajarnya yang terbuka dan lugas. Aku bangga. Tapi aku juga sadar, ini bukan pencapaian instan. Dia kerja keras. Belajar dari bawah. Tidak menyandarkan apapun padaku.
Setelah Filma resmi jadi dosen, kami mulai menabung lebih serius. Kami punya rencana membeli rumah sendiri. Bukan yang mewah, yang penting cukup untuk hidup damai. Kami juga mulai berpikir soal anak, tapi tidak buru-buru. Kami sepakat ingin siap lahir dan batin. Lalu, pada tahun ketiga pernikahan, Filma hamil berita. Itu datang saat kami sedang sarapan. Filma tiba-tiba diam sambil memegang perutnya. Aku kira dia mual karena telur dadar gosong yang aku buat. Ternyata kamu nggak cuma bikin aku kenyang, katanya sambil menyerahkan test pack. Aku lihat 2 garis. Aku terdiam. Hari itu aku tidak masuk mengajar. Kami ke dokter kandungan. Lalu, makan siang di warung Padang. Aku yang makan, Filma hanya mencium aroma kuah rendang. 9 bulan berikutnya penuh cerita. Filma tetap mengajar sambil hamil. Tetap kuat. Tetap semangat. Dan akhirnya, kami dikaruniai anak perempuan yang kami beri nama Alia Nurina. 3 tahun kemudian, lahirlah anak laki-laki, Zidan Ar-Rafi. 2 anak, 1 rumah sederhana, dan 2 orang tua yang masih belajar menjadi orang tua. Filma tidak hanya menjadi ibu. Dia juga membangun bisnis kecil di rumah, catering makanan sehat. Bermula dari iseng membuat bekal untuk beberapa dosen, lalu berkembang jadi permintaan rutin. Menu yang ditawarkan bukan cuma masakan Indonesia, tapi juga makanan sehat ala Jerman. Pelanggannya banyak, dari kalangan kampus hingga ibu-ibu komplek. Setelah 2 tahun berjalan, Filma membuka butik kecil di ruko sewa. Jualan baju dan produk, handmade. Ide desainnya gabungan antara motif batik dan gaya Eropa. Bisnis itu juga laku. Beberapa kali bahkan masuk media lokal. Aku hanya tertawa tiap kali membaca berita. Ibu dosen asal Jerman sukses jalankan 2 bisnis sekaligus. Aku tahu, kerja keras Filma tak pernah main-main. Kami juga punya jadwal tetap untuk liburan keluarga. Bukan ke luar negeri, cukup ke pantai, ke pegunungan, atau jalan-jalan ke pasar tradisional. Anak-anak tumbuh dengan 2 budaya. Alia bisa berbicara dalam bahasa Indonesia dan Jerman. Zidan lebih sering pakai bahasa Jawa ke ibu-ibu tetangga. Kami tidak pernah merasa harus pamer apapun ke siapapun. Rumah kami sekarang sudah lebih luas, dengan taman kecil dan dapur bersih yang Filma tata sendiri. Tapi kami tetap hidup seperti dulu. Bangun pagi, salat subuh bersama, sarapan sederhana, antar anak sekolah, lalu ke kampus. Sesekali kami berdebat soal pendidikan anak, soal pengeluaran bulanan, soal jam kerja, tapi semuanya bisa diselesaikan dengan bicara. Kami tidak menghindari masalah. Kami hadapi, seperti 2 orang yang memang memilih untuk tetap tinggal, bukan lari. Filma sering bilang, rumah itu bukan bangunan, Git, tapi tempat di mana kamu ingin pulang, walau capek, walau ribut, walau hari itu tidak sempurna. Dan aku percaya itu. Setiap kali pulang, melihat Filma menyapu halaman sambil mengawasi anak-anak main, aku merasa cukup. Aku tahu, hidup ini tidak akan selalu tenang. Akan ada badai, ujian, dan air mata. Tapi aku tidak sendirian. Ada dia. Ada kami. Suatu malam, saat anak-anak sudah tidur, aku duduk di teras. Filma datang bawa 2 cangkir teh hangat. Git, katanya pelan. Aku tidak pernah menyesal datang ke Indonesia. Aku menatapnya. Aku pun tidak pernah menyesal jatuh cinta padamu, Filma. Kami saling diam. Tidak perlu banyak kata. Karena terkadang, cinta bukan soal ucapan, tapi bagaimana kita menjaganya, hari demi hari. Tahun ke-10 pernikahan kami, badai kecil datang. Bukan badai besar yang merobohkan rumah, tapi cukup membuat atap bocor dan lantai basah. Badai yang datang bukan dari luar, tapi dari dalam rumah sendiri. Aku mulai terlalu sibuk. Tugas tambahan dari kampus menumpuk. Aku dipercaya jadi wakil dekan bidang akademik. Rapat, laporan, seminar, bimbingan mahasiswa. Semuanya menyita waktu. Aku sering pulang malam. Kadang ketika sampai rumah, anak-anak sudah tidur, dan Filma sudah tertidur di sofa menungguku. Awalnya aku pikir ini biasa. Wajar, semua orang bekerja keras demi keluarga. Tapi lama-lama, jarak itu terasa.
Ada yang mulai berubah. Rumah tetap bersih, makanan tetap ada di meja, tapi kehangatan mulai berkurang. Vilma juga sibuk. Bisnis cateringnya makin besar. Ia punya pegawai. Butiknya sudah punya cabang di kota sebelah. Dia sering keluar kota. Meeting, pameran produk, dan kerja sama dengan UMKM lokal. Tapi berbeda denganku, Vilma tidak pernah abai pada anak-anak. Ia masih antar jemput sekolah, masih sempat mendongeng sebelum tidur. Sampai suatu malam, saat makan malam, Alia berkata, "Bunda, kenapa ayah sekarang jarang ketawa ya?" Aku diam. Sendok di tanganku berhenti. Vilma juga terdiam. Kami saling pandang, lalu buru-buru mengalihkan pembicaraan. Tapi kalimat Alia itu menancap di kepalaku. Malam itu aku duduk sendirian di ruang kerja. Kubuka folder laporan yang harus aku koreksi, tapi pikiranku kemana-mana. Aku sadar, aku sedang kehilangan sesuatu yang lebih penting dari pekerjaanku, keluargaku. Sendiri. Beberapa hari kemudian, Vilma mengajakku bicara. Tanpa nada marah, tanpa air mata. Ia hanya bicara pelan. "Git, kita nggak sedang bertengkar, tapi aku rasa kita sedang berjalan ke arah yang beda." Aku mendengarnya dalam-dalam. Aku juga sibuk, kamu juga sibuk. Tapi kenapa rasanya kita kayak dua orang asing di rumah yang sama? Bukan musuh, tapi juga bukan teman ngobrol. Aku menarik napas panjang. Aku tidak membantah, karena semua yang ia katakan benar. Hari itu juga, aku mengajukan cuti seminggu ke kampus. Aku matikan semua notifikasi kerja. Lalu aku pulang. Selama seminggu itu, aku antar anak-anak sekolah. Aku bantu Vilma di dapur. Aku duduk lama di meja makan. Aku mendengarkan cerita Alia tentang lomba melukis. Aku ikut bantu Zidan mengerjakan PR. Aku dan Vilma jalan kaki pagi-pagi keliling komplek. Kami ngobrol, kadang diam saja, tapi terasa hangat. Ternyata, kami tidak butuh liburan mewah untuk pulih. Kami hanya butuh hadir sepenuhnya. Bukan tubuhnya saja yang di rumah, tapi juga hati dan perhatiannya. Setelah seminggu itu, kami membuat kesepakatan kecil. Satu malam dalam seminggu adalah malam keluarga. Tidak ada rapat, tidak ada kerja, tidak ada urusan bisnis. Hanya kami berempat, bisa nonton bareng, bisa main kartu, bisa ngobrol di dapur sambil bikin pisang goreng. Pelan-pelan semuanya membaik. Badai itu reda. Suatu sore, Vilma duduk di teras belakang sambil melihat Alia dan Zidan main bola plastik. Aku duduk di sampingnya. "Git, kamu tahu nggak?" katanya. "Apa?" "Aku pernah takut kalau kamu akan lebih memilih pekerjaanmu daripada aku." Aku menatapnya. "Aku juga pernah takut kamu akan lebih memilih bisnis kamu." Kami tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena kami sadar kami pernah hampir kehilangan hal yang paling penting karena sibuk menjaga hal-hal yang seharusnya bukan prioritas. Tahun-tahun berikutnya berlalu dengan lebih tertata. Kami tidak sempurna. Masih sering ribut soal hal sepele, tapi kami belajar terus. Tidak ada sekolah resmi untuk menjadi suami istri yang baik, tapi kami berdua tidak pernah berhenti belajar. Satu hari di kampus, kami duduk berdampingan di ruang dosen. Aku sedang menulis modul kuliah. Vilma sedang membuat draft pelatihan untuk UMKM binaannya. Seorang mahasiswa datang dan berkata, "Pak, Bu, saya suka lihat Bapak dan Ibu. Serasi banget. Semoga saya bisa kayak Bapak Ibu nanti." Kami tersenyum. Tapi dalam hati aku tahu, ini bukan soal serasi. Ini soal memilih untuk tetap bersama meskipun tidak selalu mudah. Pernikahan bukan tentang selalu bahagia, tapi tentang dua orang yang saling memilih, bahkan ketika salah satu hampir menyerah, dan kami memilih. Setiap hari. Suatu siang, aku baru saja keluar dari ruang rapat ketika ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Masih ingat aku? Rina. Teman lama." Awalnya aku mengira itu spam. Tapi begitu kulihat foto profilnya, aku langsung terdiam. Rina. Mantan pacarku saat kuliah dulu. Sudah bertahun-tahun tidak pernah kontak. Terakhir kabar yang kudengar, dia menikah dan pindah ke luar negeri. Aku diamkan pesan itu. Tidak kubalas. Tapi 2 hari kemudian, dia kirim pesan lagi. Kali ini isinya lebih panjang.
Aku lagi di Surabaya beberapa hari. Ada hal penting mau dibicarakan. Bukan tentang masa lalu, tapi tentang hidup seseorang yang mungkin kamu pedulikan. Aku mulai tidak tenang. Kalimatnya terlalu menggantung. Aku tidak bilang apa-apa ke Vilma. Bukan karena mau menyembunyikan, tapi karena aku sendiri belum paham maksudnya. Akhirnya, aku putuskan menemuinya. Di sebuah kafe kecil dekat stasiun. Aku datang lebih awal. 15 menit kemudian, Rina datang. Masih sama, kalem, anggun. Tapi ada sesuatu di wajahnya. Seperti orang yang sedang menahan sesuatu besar. Aku nggak akan lama, Git, katanya, tanpa basa-basi. Tapi ini penting, aku cuman mau kasih tahu. Anak dari kakakku, yang kamu pernah kenal juga, sekarang sedang kuliah di Jiwolegowo. Aku memicingkan mata. Anak dari kakakmu, namanya Andre. Umurnya 20 tahun. Dia butuh bimbingan. Dan dia anak yang tidak tahu siapa ayah kandungnya. Aku meneguk kopi yang sudah dingin. Maksud kamu? Rina menghela napas. Bukan kamu. Bukan aku juga. Tapi ayahnya adalah kakakku, dan ibunya sudah lama meninggal. Andre ini tinggal sama neneknya dulu. Sekarang dia tinggal sendiri. Dan dia agak kacau. Aku cuma ingin ada orang yang bisa jadi penuntun buat dia. Dan kamu orang yang paling tepat. Karena kamu satu-satunya orang yang dia percaya, walau dia sendiri belum tahu itu. Aku bingung. Kenapa aku? Karena semasa kecil, kamu pernah jadi sosok yang baik buat dia. Dia ingat kamu. Kamu pikir dia nggak kenal kamu? Dia tahu kamu dosen di kampus itu. Tapi dia takut, malu, minder. Anak itu pinter, tapi rapuh. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Pertemuan itu berakhir singkat. Rina pulang ke luar negeri hari itu juga. Aku pulang ke rumah dengan kepala penuh pikiran. Sepanjang malam, aku hanya duduk di teras, menatap langit kosong. Vilma menghampiri, duduk di sebelahku. Ada yang kamu sembunyikan? Tanyanya pelan. Aku menoleh. Ada. Tapi bukan seperti yang kamu bayangkan. Lalu aku ceritakan semuanya. Tentang Rina. Tentang Andre. Tentang isi pertemuan tadi siang. Vilma mendengarkan tanpa menyela. Hanya mengangguk sesekali. Git, katanya setelah aku selesai. Kalau memang anak itu butuh bantuan, bantu saja. Tapi jangan setengah-setengah. Kalau niatnya tulus, ya bimbing dia sampai dia kuat berdiri sendiri. Jangan cuma karena kamu merasa bersalah atau tersentuh. Aku terdiam, lalu mengangguk. Aku akan lakukan. Besok paginya, aku cari data Andre di sistem kampus. Ketemu. Mahasiswa jurusan teknik sipil. IP-nya pas-pasan. Beberapa mata kuliah sempat remedial. Aku minta dia datang ke ruanganku. Dia datang siang itu. Tubuh tinggi, kurus, wajahnya dingin, mata sedikit sayu, tapi tatapannya tajam. Kamu tahu saya? Tanyaku. Dia mengangguk. Saya pernah lihat Bapak waktu kecil, di rumah nenek. Bapak datang sama Tante Rina. Aku mengangguk. Kamu butuh bantuan? Dia diam cukup lama, lalu mengangguk pelan. Saya nggak tahu harus mulai dari mana. Sejak hari itu, aku mulai bimbing Andre. Bukan hanya akademik, tapi juga cara berpikir, cara menghadapi masalah, cara membangun diri sendiri. Dan aku sadar, anak ini menyimpan luka besar. Tapi dia juga punya potensi luar biasa. Tinggal dipoles, tinggal dituntun. Suatu malam aku cerita ke Vilma tentang perkembangan Andre. Vilma tersenyum. Kita nggak pernah tahu dari mana ujian hidup datang. Tapi kadang ujian itu justru cara Tuhan mempertemukan kita dengan kesempatan membantu orang lain. Aku menatap wajah Vilma. Masih seperti dulu. Wajah yang tenang, tapi kuat. Wajah yang membuatku yakin aku bisa melewati apapun, asal bersamanya. Bisnis makanan rumahan yang dirintis Vilma bersama 2 karyawannya, awalnya hanya berbentuk catering kecil-kecilan. Tapi dalam waktu 2 tahun, berkembang jadi toko roti modern dan warung makan kekinian di sudut kota. Vilma tidak hanya pintar masak, tapi juga tahu cara menarik hati pelanggan. Setiap menu diberi nama unik, harganya bersahabat,
tempatnya bersih, dan pelayanannya cepat. Lalu butik yang tadinya cuma menjual hasil rancangan sederhana juga ikut melejit. Filma mulai diundang ke beberapa pameran UMKM di Surabaya, bahkan sempat ditawari kerjasama oleh salah satu brand busana muslim terkenal. Padahal, dulu dia tidak pernah membayangkan akan menjual baju muslim, apalagi jadi bagian dari dunia itu. Tapi karena keyakinannya tumbuh, semuanya terasa alami. Aku, sebagai suaminya, tentu bangga. Tapi aku juga tahu, sukses yang datang cepat kadang membawa risiko besar. Risiko itu datang pelan-pelan. Awalnya dari laporan keuangan butik yang tidak seimbang. Ada selisih jutaan rupiah yang tak jelas arahnya. Filma mencurigai salah satu karyawan, lamanya Desi, yang dipercaya memegang kas harian, tapi tidak ada bukti, dan Desi membantah. Beberapa minggu kemudian, ada pelanggan yang mengeluh soal kualitas bahan pakaian yang berubah. Katanya tidak seperti dulu. Filma cek gudang, dan benar, beberapa kain diganti dengan kualitas lebih rendah. Filma tidak bisa tinggal diam. Dia selidiki semuanya sendiri. Desi akhirnya mengaku bahwa ia ditekan oleh pemasok lama untuk mengganti bahan dengan kualitas lebih murah, tapi tetap ambil harga lama. Desi sudah lama main belakang. Uangnya dipakai untuk bayar utang. Filma terpukul. Bukan karena uangnya, tapi karena kepercayaan yang dikhianati. Dia memutuskan memberhentikan Desi dengan baik-baik. Tidak dilaporkan ke polisi, tapi juga tidak diberi kesempatan kedua. Kalau kamu ingin berubah, jangan mulai dari kebohongan, kata Filma. Di saat bersamaan, dapur di toko rotinya mengalami korsleting. Satu mesin mixer terbakar, beberapa loyang rusak, dan pesanan hari itu terpaksa dibatalkan. Rugi besar. Belum lagi review buruk dari pelanggan online yang kecewa karena pesanan tak kunjung dikirim. Filma sempat ingin menyerah. Aku tahu dia lelah, tapi aku juga tahu dia bukan tipe yang mundur karena masalah. Malam itu, dia duduk di ruang tamu, matanya sembab, aku duduk di sebelahnya. Aku cuma pengen semuanya jalan baik, Git, katanya lirih. Sudah jalan baik, jawabku pelan. Justru karena kamu jujur dan tangguh, kamu diuji lebih keras. Tapi kamu nggak sendiri. Ada aku, ada anak-anak, ada banyak pelanggan yang percaya kamu. Jangan biarkan 1-2 orang mengaburkan semua yang sudah kamu bangun. Filma mengangguk. Tak menjawab, tapi tangannya menggenggam jemariku erat. Besok paginya, dia mulai dari awal lagi. Toko roti direnovasi kecil-kecilan. Filma sendiri yang turun ke pasar cari bahan. Dia juga ganti semua supplier butik. Meskipun itu berarti harus menunggu stok baru lebih lama. Kepercayaan pelanggan lebih penting. Dia mulai menulis ulang semua SOP usahanya. Membuat sistem laporan yang lebih ketat. Merekrut 2 karyawan baru dan melatih mereka sendiri. Butik memang sempat sepi. Toko rotinya juga turun, omzet. Tapi perlahan, semuanya membaik. Review pelanggan mulai positif lagi. Bahkan beberapa pelanggan lama datang memberi dukungan langsung. Salah satu ibu langganan datang membawa kue. Saya nggak peduli sama kabar jelek kemarin. Yang saya tahu, Mbak Filma ini jujur dan makanannya enak. Itu cukup. Kalimat sederhana, tapi berarti besar. Filma tersenyum lebar hari itu. Ketika malam tiba, dia duduk bersamaku di halaman belakang. Anak-anak sudah tidur. Git, katanya pelan. Aku belajar sesuatu. Kadang kita kira kejujuran cukup, tapi ternyata kejujuran itu juga harus dijaga, harus diawasi. Kalau tidak, bisa disalahgunakan. Aku mengangguk. Benar, sama seperti pernikahan. Cinta saja tidak cukup. Harus dipelihara, harus dijaga dari dalam dan luar. Filma menatapku. Matanya kembali tenang, wajahnya kembali cerah. Mungkin luka itu belum sembuh total, tapi dia sudah bangkit. Dan aku tahu, ke depan akan selalu ada cobaan baru. Tapi bersamanya, aku siap hadapi semuanya. Malam itu, udara di sekitar rumah sederhana kami terasa lebih sejuk dari biasanya. Lampu-lampu taman kecil yang aku pasang di halaman menyala redup, membentuk bayangan lembut di wajah Filma yang duduk di bangku kayu. Anak-anak sudah tidur pulas, tertidur lelap setelah hari yang panjang.
Aku menatap Filma. Wajahnya yang dulu pernah penuh kecemasan, kini memancarkan ketenangan yang dalam. Banyak yang sudah kami lewati bersama, jatuh bangun, usaha, tekanan dari pekerjaan, bahkan perbedaan budaya dan bahasa yang kadang menjadi dinding pembatas. Tapi malam ini, semuanya terasa seimbang. Ada kedamaian yang kami dapatkan dari kerja keras dan kesetiaan satu sama lain. Git. Filma membuka pembicaraan, suaranya pelan tapi tegas. Aku sering berpikir, perjalanan kita ini bukan sekadar tentang cinta atau bisnis. Ini tentang bagaimana kita belajar untuk saling percaya, saling mendukung, dan menjadi lebih baik dari hari kemarin. Aku tersenyum, mengangguk setuju. Betul, kita nggak bisa terus berharap hidup mulus tanpa ujian. Tapi yang penting, gimana kita bangkit setelah jatuh. Beberapa tahun terakhir, aku berjuang tidak hanya sebagai dosen, tapi juga memegang amanah yang lebih besar, menjadi rektor di Universitas Jiwo-Legowo. Tanggung jawab ini membuatku makin sadar bahwa perubahan bukan datang dari satu orang saja, tapi dari kerja sama banyak pihak. Filma juga tidak hanya berhenti sebagai dosen dan pengusaha sukses. Dia mulai aktif mengajar kelas kewirausahaan kecil-kecilan bagi para mahasiswa dan ibu rumah tangga. Dia ingin memberi kembali apa yang sudah dia dapat, menginspirasi mereka yang berani bermimpi. Kadang, aku pikir Filma bukan sekadar murid yang dulu aku ajar. Dia adalah guru kehidupan bagiku. Mengajarkan arti kesabaran, kejujuran, dan ketulusan. Pagi berikutnya, suasana kampus berubah cerah. Aku berjalan menyusuri koridor sambil menyapa para mahasiswa dan staf. Melihat Filma yang sibuk mengatur pameran hasil karya mahasiswa di fakultas. Dari jauh, ia melambaikan tangan. Senyum kami bertemu seperti janji tak tertulis bahwa kami akan terus berjalan bersama. Suatu hari, saat aku memberi pidato dalam acara wisuda, aku menyelipkan cerita singkat tentang Filma. Ada seorang mahasiswi, asing yang datang dengan tekad besar, aku bilang. Dia tidak hanya belajar di sini, tapi juga mengajarkan kami arti keberanian dan cinta sejati. Dari dia saya belajar bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan jembatan menuju pengertian. Tepuk, tangan meriah menggema di aula. Aku tahu cerita kami memberi harapan bagi banyak orang, bahwa cinta dan kerja keras bisa membawa kita melewati apapun. Di rumah, kami duduk bersama anak-anak yang kini tumbuh sehat dan ceria. Mereka menatap kami dengan mata penuh rasa ingin tahu. Aku dan Filma tahu, warisan terpenting yang bisa kami berikan bukan harta atau gelar, tapi nilai-nilai kehidupan yang kami pegang teguh. Kita harus jaga semuanya, kata Filma pelan. Jangan biarkan apapun merusak apa yang sudah kita bangun. Aku meraih tangannya, menggenggam erat. Kita akan jaga bersama, sampai akhir nanti. Cerita kami memang bukan kisah yang tanpa masalah, tapi kami tahu, bersama, kami kuat. Dan perjalanan ini masih panjang. Masih banyak mimpi yang ingin kami raih. Namun malam ini, di bawah langit Jawa Timur yang penuh bintang, aku hanya ingin mengucap syukur. Syukur atas pertemuan pertama kami di ruang kuliah, yang akhirnya membawa kami ke titik ini. Titik di mana cinta, kesabaran, dan kerja keras bersatu. Dan aku yakin, selama kami bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Setelah beberapa tahun menjalani peran sebagai rektor dan pengusaha, aku merasa bahwa hidup kami mulai memasuki babak baru. Anak-anak sudah mulai besar, dan aku serta Filma bertekad membangun sesuatu yang lebih dari sekadar kesuksesan pribadi. Pagi, itu, kami duduk di teras rumah sambil menyeruput kopi hitam hangat. Suasana masih segar setelah hujan semalam. Filma memandangku dengan mata yang serius, tapi penuh harapan. Git, aku pikir sudah saatnya kita memperluas usaha. Aku ingin membuat sebuah ruang kreatif, tempat anak-anak muda bisa belajar memasak, berbisnis, dan berkarya, katanya. Aku mengangguk. Ide itu memang sudah lama terbersit dalam pikiran Filma. Semangatnya untuk membangun komunitas membuatku terinspirasi. Kita bisa manfaatkan ruang kosong di gedung lama universitas. Aku akan bicarakan dengan staf dan rekan-rekan.
Tak lama, kemudian kami mulai merancang proyek itu bersama. Bukan hanya sekadar ruang belajar, tapi juga menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman dan inspirasi. Kami ingin memberikan ruang bagi mereka yang mungkin tidak punya kesempatan besar. Seperti dulu Filma saat datang ke Indonesia dengan mimpi besar, tapi tanpa banyak kenalan. Hari-hari berikutnya penuh dengan persiapan, rapat, dan diskusi panjang. Aku yang biasa berkutat dengan dunia akademik, mulai belajar banyak soal manajemen dan pengembangan komunitas dari Filma. Sementara dia, yang sudah berhasil menjalankan bisnisnya, mulai mengenal dinamika dunia pendidikan yang kadang keras dan penuh birokrasi. Di balik semua itu, aku tak pernah lupa alasan mengapa aku jatuh cinta pada Filma dulu. Keteguhannya, keberaniannya, dan kesetiaannya pada nilai-nilai yang kami pegang bersama. Satu hal yang membuatku semakin yakin adalah ketika Filma mengajak anak-anak ikut terlibat dalam kegiatan ini. Melihat mereka belajar berbagi dan bekerja sama membuat hatiku hangat. Aku sadar, inilah warisan terpenting yang bisa kami berikan. Suatu sore, saat kami mengunjungi lokasi proyek, seorang mahasiswa asing menghampiri kami. Ia bercerita bagaimana kehadiran Filma di kampus memberikan semangat baru bagi banyak mahasiswa yang juga datang dari luar negeri. Bu Filma itu seperti rumah bagi kami, katanya tulus. Aku tersenyum. Mendengar itu, aku makin yakin perjalanan kami selama ini bukan hanya tentang kami berdua, tapi tentang bagaimana kami bisa memberi arti lebih besar bagi orang lain. Malam harinya, aku dan Filma duduk di ruang tamu, menatap foto-foto perjalanan. Kami dari awal bertemu sampai hari ini. Ada senyum dan haru di antara kami. Kita sudah berjalan jauh, Git, Filma berbisik. Dan masih banyak jalan yang harus kita lalui, jawabku. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi selama kami tetap bersama, tak ada yang perlu ditakutkan. Kami siap menghadapi apapun yang akan datang. Beberapa bulan setelah proyek Ruang Kreatif berjalan, hidup kami kembali diuji. Aku menerima kabar dari universitas tentang penilaian, akreditasi yang sangat ketat. Sebagai rektor, tanggung jawab besar ada di pundakku. Aku tahu, kegagalan dalam akreditasi bisa membawa dampak buruk, tidak hanya untuk diriku, tapi juga untuk semua staf dan mahasiswa. Di sisi lain, Filma semakin sibuk dengan bisnisnya yang terus berkembang. Toko butik dan usaha makanan makin dikenal, luas, bahkan mulai mendapat pesanan dari luar kota. Tapi dia tak pernah lupa peran sebagai ibu dan pendampingku. Suatu sore, ketika aku pulang dari rapat panjang, Filma menyambutku dengan senyum lelah tapi penuh semangat. Git, aku dengar tentang akreditasi itu. Kita pasti bisa melewati ini. Aku menarik napas panjang. Aku harus pastikan semua berjalan lancar. Kalau tidak, masa depan universitas ini dan banyak orang yang bergantung padanya bisa terganggu. Filma memegang tanganku erat. Ingat, kamu tidak sendiri. Aku di sini, dan anak-anak juga. Hari-hari berikutnya menjadi lebih intens. Aku mengatur strategi, mengajak semua pihak untuk bekerja sama, demi membawa universitas ke standar terbaik. Ada tekanan dan cemas, tapi aku belajar untuk tetap tenang. Di tengah tekanan itu, Filma membuka pintu baru untukku. Suatu malam, dia mengajakku duduk di balkon rumah, memperlihatkan rencana bisnis dan pengembangan komunitas yang dibuat dengan penuh harapan. Kita tidak hanya bisa membangun universitas dan bisnis, tapi juga bisa mengubah banyak hidup di sekitar kita, katanya. Aku tersenyum, merasa bersyukur punya istri sekuat itu. Di saat aku hampir jatuh karena beban pekerjaan, dia menjadi kekuatan yang menuntunku maju. Waktu akreditasi pun tiba. Kami menghadapi berbagai pemeriksaan dan evaluasi dengan hati-hati. Saat hasil diumumkan, jantungku berdebar. Ketika diumumkan bahwa universitas kami berhasil mendapatkan akreditasi terbaik, aku merasa lega sekaligus bangga. Ini bukan hanya kemenangan pribadiku, tapi kemenangan seluruh keluarga besar kampus. Setelah semua itu, aku dan Filma duduk bersama di ruang tamu. Anak-anak tertidur pulas. Aku memegang tangan Filma. Kita sudah melewati banyak hal. Aku percaya, selama kita tetap bersama, tidak ada ujian yang tidak bisa kita lalui. Dia tersenyum. Kita harus terus bermimpi, Git. Karena mimpi itulah yang membuat kita hidup. Aku tahu,
Masih banyak perjalanan panjang menanti kami. Tapi malam itu, kami yakin, bersama-sama, kami bisa menghadapi apapun. Waktu terasa cepat berlalu. Kini, aku dan Vilma sudah melewati banyak babak kehidupan yang tak mudah, tapi penuh makna. Anak-anak sudah remaja, dan kami sama-sama telah tumbuh dalam peran masing-masing. Universitas Jiwo Legowo semakin maju. Aku yang dulu dosen muda kini menjadi rektor yang dipercaya banyak pihak. Vilma yang dulunya mahasiswa asing, kini menjadi dosen yang dihormati sekaligus pengusaha sukses. Kisah kami sudah bukan tentang dua orang yang berbeda budaya, tapi tentang satu keluarga yang utuh, penuh cinta dan harapan. Suatu sore, kami berkumpul di ruang kerja kami di kampus. Ada rapat penting, tapi sebelum itu, aku memandang Vilma dengan penuh rasa syukur. "Git, aku senang kita bisa bertahan," ucapnya lembut. Aku menggenggam tangannya. Kita lebih dari bertahan. Kita tumbuh bersama. Kami tahu, perjalanan ini bukan akhir dari segalanya. Justru ini awal dari babak baru yang lebih besar. Kami ingin membagi pengalaman, membimbing generasi muda, dan terus melayani negeri ini lewat pendidikan dan karya. Keluarga kecil kami telah menjadi pondasi kuat yang mampu menahan badai dan membawa kami ke puncak harapan. Setiap perjuangan dan pengorbanan kini membuahkan hasil yang tak ternilai. Aku menatap anak-anak yang sedang bermain di halaman kampus. Mereka adalah masa depan, dan aku berjanji akan terus memperjuangkan dunia yang lebih baik bagi mereka. Sambil tersenyum, aku tahu, meski cerita kami berakhir di sini, nilai-nilai cinta, kerja keras, dan keikhlasan akan terus hidup. Karena hidup adalah tentang perjalanan, bukan tujuan akhir.